Perkembangan kehidupan manusia seringkali memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Hal ini dapat kita lihat melalui fenomena yang terjadi pada Laut Aral, di mana karena akibat kegiatan dan ulah manusia, laut yang dulunya menjadi lautan terbesar keempat di dunia ini menjadi kering seperti gurun pasir. Laut Aral terletak di Uzbekistan yang membentang seluas 68.000 km. Pada dasarnya, Laut Aral adalah danau payau terbesar keempat di dunia dengan air yang bersumber dari Sungai Amudarya dan Sungai Sirdarya. Saking besarnya, Danau Aral terlihat seperti laut, yang oleh sebab itu ia pun disebut dengan Laut Aral. Laut Aral menghasilkan ribuan ton ikan setiap tahunnya dan menjadi sumber pencaharian utama bagi penduduk di sekitarnya. Laut Aral bagaikan oasis di tengah gurun yang panas selama ratusan tahun. Akan tetapi, hal tersebut berubah sejak Uni Soviet memutuskan untuk membangun pertanian di wilayah Laut Aral pada tahun 1960-an dengan membendung Sirdarya dan Amudarya. Merujuk pada laman National Geographic, disebutkan bahwa para insinyur Soviet membangun jaringan irigasi yang sangat besar, termasuk kanal sepanjang 200.000 mil, 45 bendungan, dan lebih dari 80 waduk untuk mengairi ladang kapas dan gandum. Proyek irigasi tersebut mengeksploitasi Laut Aral secara maksimal, di mana 20 tahun kemudian kuota produksi kapas Asia Tengah mencapai 9 juta ton, menjadikannya produsen kapas terbesar keempat di dunia. Tentu saja, proyek tersebut menghasilkan uang yang sangat banyak, namun Laut Aral menjadi rusak. Sistem irigasi yang dibangun banyak mengalami kebocoran, sehingga sebagian besar air Laut Aral terbuang dengan sia-sia ke gurun dan mengurangi volumenya. Selain pengurangan volume, Laut Aral juga mengalami penurunan kualitas air. Pestisida, mineral beracun, dan magnesium klorida banyak dilepaskan dari produksi kapas, membuat air Laut Aral menjadi tercemar. Belum lagi, penurunan volume air membuat salinitas atau kadar garam menjadi semakin tinggi. Jika salinitas air laut biasa adalah 35 gram per liter air, maka Laut Aral bisa mencapai 376 gram per liter air yang membuatnya sangat asin, di atas kadar garam yang bisa ditoleransi oleh makhluk hidup. Karena rusaknya ekosistem Laut Aral, ikan-ikan dan hewan menjadi mati. Begitu juga dengan tumbuhan di sekitarnya. Para nelayan terpaksa menaikkan pukat dan jaringnya, membuat banyak penduduk di sekitarnya kehilangan mata pencaharian. Dan puncaknya, penyusutan volume air Laut Aral terus terjadi hingga pada tahun 2009, di mana Laut Aral benar-benar menjadi kering. Tanah kering itu dipenuhi dengan tumpukan garam hasil penguapan air payau. Yang tersisa hanyalah padang gurun garam seluas ribuan mil. Dan mengeringnya Laut Aral menjadi contoh bahwa dalam memanfaatkan alam, manusia harus tetap mempertimbangkan dampak baik dan buruknya bagi kehidupan dan lingkungan.